Di situ boleh jadi. Jadi bukan betul-betul ini tuh anggotanya organisasi Islam yang lain, tapi state of mind mereka secara sosiologis itu kompatibel, kira-kira begitu. Persis seperti kita lama-kelamaan yang mengikuti sholat tarawih 11 sekarang makin banyak. Karena apa? Lebih ringkas. Tapi juga kalah cepat dari yang 23. Maka saya setuju Mas Mukti itu. Jadi saya termasuk di masjid kami di kampung, saya termasuk ingatkan takmir. Sekarang kan alhamdulillah ya, hafid untuk imam kita itu bagus-bagus. Tapi saya ingatkan, ingat jamaah itu beragam. Imam jangan hanya berpikir tentang hafalan Al-Quran dalam dirinya. Dari juz pertama, juz terakhir dia bisa baca semalam. Tapi jamaah bisa pingsan. Nah, jangan sampai 11 diperpanjang 2 kali lipat dari yang 23. Nanti enggak banyak pengikutnya gitu loh. Persis seperti kita awal Ramadan lebih awal, Idul Fitri lebih awal, mesti penggemarnya banyak gitu kan. Ini soal kompatibilitas antara apa yang kita lakukan, kita pikirkan tentang masyarakat. Di situ sebenarnya soal pendekatan dakwah. Jadi teman-teman di majelis tabligh meniscayakan perubahan pendekatan dan praksis gerakan dakwah. Kemudian hati-hati ya. Ranting, cabang ada peningkatan, tetapi masih belum sejalan dengan keinginan. 40% untuk ranting, 60% untuk cabang, masih jauh. Ranting masih 17,sekian%. Ada cabang dan ranting yang mati. Ranting yang mati itu sekitar, bukan mati, tidak aktif dan kurang aktif. Kesimpulannya apa? Basis akar rumput kita ini harus kita bangkitkan, tapi hati-hati juga. Jangan eksklusif. Tadi gerakan jamaah dakwah jamaah justru kan melahirkan gerakan yang inklusif. Ada di beberapa di kampung Muhammadiyah, ranting Muhammadiyah. Para pimpinan Muhammadiyah itu tidak sholat tarawih bersamaan dengan jamaah. Tapi dia bikin tarawih sendiri di dini hari, Ustadz Saad. Dini hari tarawih di Masjid Muhammadiyah, tapi terpisah dari jamaah yang setelah Isya. Saya sempat ngasih masukan, hati-hati, enak untuk bapak-bapak merasa lebih khusyuk, lebih spesial, tapi bapak sudah mencerabutkan diri dari akar jamaah. Padahal itu yang sholat tarawih bermacam ragam itu, ada yang sudah mandi, ada yang belum mandi, itu kan. Itu warga kita, artinya masyarakat yang harus disantuni. Sementara para pimpinan Muhammadiyah ingin puritan tadi, tarawihnya eksklusif. Nah, jadi banyak hal termasuk hati-hati mendirikan kampung disebut kampung Muhammadiyah. Jangan-jangan juga awal kita mengeksklusifkan diri kita. Ala kulli hal, semua hal mari kita perbaiki. Saya tidak ingin mendekonstruksi, tetapi justru ingin memproporsikan pemikiran-pemikiran kita pada fondasi yang telah diletakkan dan sistem yang sudah dibangun dengan pemikiran-pemikiran resmi yang ada. Tetapi perlu memperdalam, memperkaya, memperluas pemikiran, tafsir dan pemahaman kita terhadap nilai-nilai dasar Al-Quran dan maupun juga tentang Al-Hadis, serta pemikiran keislaman yang kebetulan atau secara sengaja sudah dirumuskan oleh para pimpinan Muhammadiyah dari periode ke periode. Tinggal baca ulang dan pahamkan ulang. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekarang buka lagi realitas baru termasuk medsos. Nah, ini tugas Pak Dadang dan teman-teman, nanti ada sesinya. Ingat, sekarang sosial media sosial itu bukan lagi realitas maya.
tapi sudah menjadi realitas nyata. Maka kalau kita hadir di media sosial dengan dakwah-dakwah atau tablik dan pesan-pesan keislaman, keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan semesta yang rahmatan lil alamin, saya yakin nanti di media sosial kita akan memperoleh dukungan yang luas. Untuk keperluan apa? Ya, untuk pencerdasan, pencerahan dan pemajuan kehidupan, keumatan dan kebangsaan. Potensi kita punya, Bapak Ibu sekalian nanti hitung sendiri lewat dan bersama narasumber. Berapa ribu yang ada dan masuk menjadi siswa-siswi sejak TK ABA sampai perguruan tinggi. Berapa ratus ribu yang menjadi pasien rumah sakit dan klinik Muhammadiyah Aisyah. Ditambah keluarganya, bisa enggak ini jadi lahan dakwah kita? Berarti pelayanan-pelayanan di amal usaha kita juga harus menjadi sarana dakwah yang inklusif. Jangan sampai justru menjadi tempat yang eksklusif. Nah, semuanya ini memerlukan terakhir, ya kaderisasi, mubalik, kaderisasi pimpinan, kaderisasi penggerak Muhammadiyah Aisyah yang lebih bisa memahami realitas masyarakat, termasuk di kalangan generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha. Yang kita, generasi saya, Pak Saad, Pak Anwar, dan seterusnya, itu sudah enggak nyampe lah. Kami kan generasi kolonial. Enggak nyampe. Diusahakan bisa nyampe juga enggak. Dan alam pikiran mereka udah macam-macam. Maka mohon mungkin Ustaz Saad juga nanti cek apakah yang ada di Korp Mubalik Muhammadiyah dari pusat sampai bawah itu stok-stok lama. Apa yang baru? Kalau masih stok lama minta ampun. Perlu ditambah dengan yang baru. Karena apa? Nanti akan ketinggalan dari realitas piramida penduduk yang nanti justru banyak yang generasi belia. Dan itu memerlukan campur tangan dan pesan serta rawatan serta panduan bimbingan keislaman dari kita Muhammadiyah.